Ketika dia sudah mempunyai pasangan, dia tidak mau lagi mencari pasangan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya berada di Tugu Soekarno Palangkaraya, di mana Tugu Soekarno Palangkaraya ini merupakan tempat yang sangat bersejarah bagi Kota Palangkaraya dan Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi Provinsi Kalimantan Tengah ini terbentuk pada tanggal 23 Mei 1957 dan Kota Palangkaraya terbentuk pada tanggal 27 Juli 1957, di mana Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, datang langsung dari belakang sini Sungai Kahayan, naik lewat sini, kemudian meresmikan Kota Palangkaraya ini. Dan dulu Palangkaraya ini dicanangkan sebagai ibu kota negara karena Palangkaraya ini berada tepat di tengah-tengah negara Republik Indonesia. Baik, nanti kita akan jalan-jalan ke belakang karena di sana ada kawasan wisata Sungai Kahayan dan kita juga berseberangan dengan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Mari ikuti perjalanan saya kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Baik, kita lihat langsung secara dekat Tugu Soekarno ini. Yuk. Jadi tiang pancang yang ada di Monumen Tugu Soekarno ini berjumlah 17 tiang pancang, menandakan tanggal berdirinya Kota Palangkaraya. Nah, disinilah pertama kali Presiden Republik Indonesia menginjakkan kaki beliau di bumi Tambun Bungai di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Coba kamera. Ya, jadi di samping juga dibuat patung Presiden Republik Indonesia pertama oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana patung Presiden Republik Indonesia ini menunjuk ke arah Tugu Soekarno Palangkaraya ini. Nah, di depan situ ada sebuah kawasan wisata yang mana langsung di pinggirnya ada Sungai Kahayan, dan di sana ada pula yang berjualan aneka makanan khas kuliner di Palangkaraya. Sebagai bentuk untuk mengenang sejarah kedatangan Presiden Soekarno, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga membuat patung Presiden Soekarno pada tanggal 1 Agustus 2015 yang diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Teras Narang. Ayo kita coba jalan-jalan ke pinggir Sungai Kahayan, di mana Presiden Soekarno dari Sungai Kahayan inilah beliau naik perahu atau kapal ya. Naik dari Sungai Kahayan menuju tiang pancang ini, lalu meresmikan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya. Kita sudah berada di pinggir Sungai Kahayan. Kita melihat pemandangan yang sangat indah, yaitu Jembatan Kahayan. Nah, Jembatan Kahayan ini menghubungkan antara Kota Palangkaraya dan beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Utara, Barito Timur, Barito Selatan, dan Kabupaten Murung Raya. Dulu sebelum ada Jembatan Kahayan ini, kita kalau mau ke kabupaten dari Kota Palangkaraya, kita harus berkeliling melewati Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi sebuah akses yang sangat mudah ketika Jembatan Kahayan ini dibangun. Nah, ayo kita coba lihat, turun ke bawahnya langsung untuk apa aja kira-kira yang ada di bawah ini. Biasanya kalau sore hari banyak yang berjualan aneka kuliner makanan khas Kota Palangkaraya. Nah, kebetulan kita karena pagi hari ya, sepertinya
wisata kuliner Sungai Kahayan ini belum buka. Nah, itu masih digembok nih. Biasanya katanya kalau sore hari banyak yang jualan kuliner. Nah, namun nantilah kita balik lagi ke sini. Mungkin kita coba nanti review makanan yang ada di kuliner ini. Oke. Wah, ini kebetulan Sungai Kahayan ini lagi dalam. Jadi tingkat kedalaman atau surutnya Sungai Kahayan ini dipengaruhi oleh hujan yang ada di hulu. Nah, hulu itu apa? Hulu itu adalah daerah seperti Gunung Mas, Barito yang hujan, jadi dia membawa airnya ke Sungai Kahayan sini. Nah, Sungai Kahayan ini juga sangat berkah bagi para peternak atau pengeramba ikan karena Sungai Kahayan ini tidak mengandung merkuri, beda dengan sungai-sungai yang ada di Kalimantan. Jadi Sungai Kahayan ini juga sungai yang dapat dibudidayakan ikannya melalui pengeramba atau pembudidaya ikan. Jembatan Kahayan ini berdiri pada tahun 2001 dan diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2002. Awalnya pembangunan Jembatan Kahayan ini pada tahun 1995 dan selesai di 2001. Sebelum ada Jembatan Kahayan ini, masyarakat di seberangnya, jadi nama kawasannya adalah Pahandut Seberang, boleh dikatakan cukup agak tertinggal begitu ya, karena aksesnya harus dari seberang ini harus menggunakan perahu kecil atau disebut dengan getek untuk misalkan bertransaksi atau membeli sesuatu ke daerah kota Palangkaraya ini. Jadi kawasan kita ini adalah namanya kawasan Pahandut. Di seberang sana dinamakan Pahandut Seberang. Cuma sebelum ada Jembatan Kahayan ini, Pahandut Seberang ini agak kesusahan dalam mengakses jalan transportasi untuk langsung ke pusat kota Palangkaraya. Di samping Sungai Kahayan ini juga ada masjid. Jadi masjid ini awalnya berdiri di pinggir jalan, cuman dipindah lalu didirikan tepat di bawah Jembatan Kahayan. Di samping masjid juga ada Taman Pasek Kamelo. Kita akan coba jalan-jalan ke Taman Pasek Kamelo ini. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh petugasnya karena posisi Taman Pasek Kamelo ini sedang ditutup oleh pemerintah kita karena pandemi COVID-19. Ayo kita coba jalan-jalan ke Taman Pasek Kamelo. Nah, kita alhamdulillah diizinkan untuk masuk di Taman Pasek Kamelo ini, meskipun Pasek Kamelo ini masih belum boleh dikunjungi oleh wisata. Namun alhamdulillah kita tadi diizinkan masuk, cuman sebentar. Nah, di sini masjid yang saya bilang tadi, masjid ini awalnya ada di pinggir jalan, namun alhamdulillah dibangun oleh pemerintah. Jadi tepat di bawah atau di pinggiran Sungai Kahayan. Nah, arti Pasek Kamelo ini, boleh dilihat kamera, arti Pasek Kamelo ini adalah sebuah bakul yang menampung barang yang dimiliki oleh seorang putri yang pemurah hati. Jadi bakul itu sebuah wadah dari rotan yang berupa seperti tas. Kalau kita sekarang ini biasanya paper bag itu, cuman bahannya adalah biasanya rotan atau purun. Nah, di sana juga ada sebuah patung burung enggang. Seperti apakah burung enggang itu? Ayo kita coba lihat lebih dekat. Palangkaraya ini saat ini lumayan panas, cuman udara di Palangkaraya ini sangat sejuk ya. Jadi Palangkaraya ini alhamdulillah bebas dari polusi. Meskipun cuacanya agak panas, namun udaranya sangat segar.
Oke, nah ini adalah burung enggang. Burung enggang ini adalah burung yang sangat dimuliakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Burung enggang ini adalah burung yang sudah langka, namun masih ada di hutan-hutan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah atau hutan Kalimantan. Nah, burung enggang ini merupakan burung pemakan biji-bijian yang makannya burung enggang ini terbilang cukup unik. Dia makan hanya berada di atas atau di batang-batangan pohon. Jadi dia tidak mau makan di tanah. Nah, burung enggang ini juga mencerminkan kesetiaan, di mana burung enggang ini ketika dia sudah mempunyai pasangan, dia tidak mau lagi mencari pasangan lain. Nah, misalkan pasangan perempuannya atau betinanya meninggal, si jantannya sampai mati dia tidak mau lagi mencari pasangan. Kemudian burung enggang ini ketika betinanya mengerami atau menjaga anak-anak burung, sang jantan ini dengan sigap atau dengan telaten memberi dan mencari makan ke sarang. Jadi mereka kalau sudah berpasangan, dia tidak akan lagi mencari pasangan pasangan yang lainnya ya. Nah, burung enggang ini juga melambangkan sebuah motif atau ornamen yang sering dipakai contohnya di baju adat Dayak. Bulu ekornya burung enggang ini sering dipakai untuk ornamen ketika masyarakat Kalimantan Tengah atau pakaian adat Dayak ya. Jadi di atas kepalanya itu sering dipakaikan bulu. Nah, bulunya ini adalah bulu dari burung enggang. Namun semakin langkanya burung enggang ini, jadi pakaian adat Dayaknya itu ornamennya bulunya itu merupakan kebanyakan sekarang bulu tiruan. Nah, burung enggang ini burung yang dimuliakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah karena juga kalau katanya burung enggang ini kalau dia mau terbang suaranya sangat nyaring. Ini melambangkan artinya seorang pimpinan yang ditaati oleh anak buahnya atau Dayak yang taat kepada kepala sukunya. Burung enggang ini ketika mau terbang dia sangat nyaring mengepakkan sayapnya. Kemudian dia juga bersuara sangat nyaring. Jadi boleh dikatakan ini adalah burung yang sangat unik. Yang burung ini merupakan sangat dihormati oleh masyarakat Kalimantan Tengah dan melambangkan sebuah ketinggian bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Samping Taman Pasaka Meluh ini juga ada aneka kuliner, jajanan atau kayak soto Banjar, terus goreng-gorengan. Jadi kalau sudah mungkin merasakan lapar saat jalan-jalan di Pasaka Meluh ini, kita bisa mencicipi makanan yang ada atau mencoba ya makanan yang ada di samping Taman Pasaka Meluh ini. Namun sebelumnya kita coba dulu naik ke Jembatan Kahayan. Nah, kita harus nyebrang. Nah, di ornamen juga di Jembatan Kahayan ini juga sangat bagus. Di situ ada ornamen Dayak. Nah, coba kita lihat secara dekat. Nah, kita nyebrang ya teman-teman untuk melihat Kota Palangkaraya dari atas Jembatan Kahayan. Jadi kita tidak boleh menggunakan kendaraan. Jadi dilarang, kita harus jalan kaki untuk ke atas Jembatan Kahayan ini. Sebelum kita naik Jembatan Kahayan, kita disajikan pemandangan yang cukup indah, yaitu lukisan patung Dayak yang sepertinya ini sedang menari. Nah, inilah yang ada di kepala penari suku Dayak ini adalah kepala burung enggang, dan yang saya bilang tadi adalah ini bulu burung ekor sepertinya ya. Nah, kalau ini seperti teman-teman yang lihat, ini adalah mandau, dan ini tamengnya adalah namanya talawang. Nah, kemudian baju yang dipakai oleh pria penari ini merupakan dari kulit kayu. Nah,
ini ada lukisan penari perempuan. Cukup indah ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke atas Jembatan Kahayan. Jadi di sini kalau sebelum pandemi Covid, banyak orang-orang yang berfoto di background samping jembatan ini. Apalagi kalau sore hari ya, atau pengunjung yang dari misalkan dari luar Pulau Kalimantan. Jadi ketika mau menyeberang ke Jembatan Kahayan ini, biasanya mampir dulu untuk berfoto di pinggir jembatan ini. Karena lukisan etnik ini sangat indah ya, sangat menarik. Perlu teman-teman ketahui, Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan provinsi yang cukup aman dari bencana karena dia jauh dari laut. Jadi jaraknya kalau menuju laut itu kurang lebih 4 jam perjalanan darat. Jadi lautnya ada di daerah Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, dan daerah Kalsel di Kota Banjarmasin. Kemudian gempa juga tidak pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terjadi itu kadang kabut asap. Namun kabut asap ini sebenarnya dapat ditangani pemerintah dengan baik jika titik-titik api yang dipantau mungkin melalui citra satelit itu langsung dipadamkan. Jadi boleh dikatakan Kalimantan Tengah ini ya hampir nol bencana lah, bencana alam. Nah, ini di samping kita pemandangan pedagang-pedagang yang jualan aneka kuliner. Ada itu, kalau itu jualan gorengan. Nah, di bawahnya ini banyak, ada yang jual soto, dan masih banyak lagi ya. Nah, ini pemandangan Jalan Es Parman yang ada di Kota Palangkaraya ketika berada di atas Jembatan Kahayan. Hari ini kebetulan hari libur, jadi traffic jalan yang ada di Jalan Es Parman ini agak sepi ya. Nah, itulah enaknya Palangkaraya. Palangkaraya ini kotanya bersih, cantik, enak, dan jalan-jalannya juga tidak terlalu padat karena jalan Palangkaraya ini rata-rata jalan yang besar ya. Meskipun penduduknya lumayan banyak, namun karena jalan-jalan dan lokasi atau tanahnya yang besar-besar, jadi Palangkaraya ini alhamdulillah jauh dari kemacetan sekarang ini. Kita berada di atas Jembatan Kahayan, melihat secara langsung yang ada di area jembatan ini. Nah, di sini ada Masjid Hijau. Kemudian di daerah sini adalah pengeramba ikan. Jadi di bawahnya itu ada keramba-keramba ikan air tawar ya, ikan nila, ikan mas, patin. Nah, kemudian ini Taman Pasek Kamelo tadi. Wow, ketika ada mobil lewat, jembatan ini terasa goyang ya, kayak ngeper gitu. Nah, jembatan Kahayan ini kurang lebih panjangnya 640 meter dan lebarnya kurang lebih 9 meter berdasarkan sumber data yang saya lihat di Wikipedia. Ya, mungkin sekian dulu vlog singkat dari saya. Jangan lupa subscribe channel saya biar saya semakin semangat membuat videonya, like dan share ke seluruh media sosial kalian agar orang-orang tahu betapa indahnya Kota Palangkaraya ini, terutama yang ada di lokasi area Jembatan Kahayan ini. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.